Nanti sambil tolong Sarah bisa lihat nggak? Iya, Bu. Lagi di Ya. sini. Baik, saya coba. Ya, berapa jumlahnya? 31 sudah masuk ke Zoom semuanya. Mungkin yang belum masuk ke kuisis bisa disampaikan siapa? Kalau yang sudah masuk tapi belum. Baik, saya coba sambil absenkan. Oke. Abed ada? Hadir, Bu. Sudah ya. Alifa, Hadir, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Amalia, Amalia ada? Hadir, Ibu. Oke. Amelia Effendi, Hadir, Bu. kemudian Andi Ahmad Ahyar, Hadir, Bu. Andrea Yola, Hadir, Bu. Angelica, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Clementine, Hadir, Bu. dan Nembisa, Hadir, Bu. Saki, sudah, Hadir, Bu. Erlinda, Hadir, Bu. Faizatul Imanda, Hadir, Bu. Franz Wijaya, Hadir, Ibu. Hiria, Hadir, Bu. Julia, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Iktang, Hadir, Bu. Muhammad Gusti Haki, Hadir, Bu. Muhammad Rizal, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Pandu, Hadir, Bu. Rizky Ade Junara, Hadir, Bu. Rizky Dia Rosanti, Hadir, Bu. Sarah Konesia, Hadir, Bu. Tasha, Hadir, Bu. Torik, Hadir, Bu. Fikar. Hadir. Baik, semuanya hadir hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, saya lihat. Oke, baik. Semuanya sudah masuk. Sekarang kita akan mulai kuis. Itu satu pertanyaan sekitar 30 detik. Jadi kalau 15 berarti 450 detik, 7 menit setengah, sekitar 7 menit setengah. Oke, jadi paling cepat saya akan mengakhiri kuisnya sekitar 7 menit setengah paling lama ya. Paling cepat, maaf. Oke. Baik, kita mulai ya.
Oke, baik untuk yang belum selesai segera diselesaikan. Saya akan segera end. Baik, saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya end ya. Saya akan end. Sebentar ya. Ini kelas 6.30 ya. Oke. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan kuisnya. Dan selanjutnya kemarin Sarah
yang sudah presentasi berapa kelompok ya Sarah ya? 7 kelompok kayaknya, Bu. Udah semuanya. Bentar, saya besarkan dulu. Berapa kelompok? 7, Bu. Bukan. Yang presentasi putusan. Terus yang 3 ya, Bu. 3 kelompok. 3 kelompok ya. Kemarin berurutan ya? Saya lupa. Kemarin berurutan kayaknya, Bu. Ya, 1, 2, 3 ya. Berarti tinggal 4, 5, 6, 7 ya. Oke, baik mungkin kita itu aja ya. Kita teruskan apa namanya? Yang kemarin tentang putusan kemarin acak, Bu. Saya kira yang presentasi materi yang kemarin acak, Bu. Iya, kelompok berapa saja yang sudah ya? Yang sudah kelompok 1, Terus. kelompok 1. 7. Berapa lagi kemarin ya? Kemarin teman-teman yang kelompok berapa yang udah maju? Yang sudah, tolong dicet. Kelompok 2. 1, 2 kalau nggak salah. 162, Bu, kelompok 1. Ya, ya. 1, 2. Baik, sekarang kita lanjut ya. Kalau review ini kan ini ya materinya kan diulang-ulang ya. Kalian tinggal baca saja. Kecuali kalau misalnya ada yang apa namanya kurang jelas, kalian bisa menyampaikan pertanyaan kepada saya langsung ya. Nah sekarang kita urutannya saya lupa nih. 1, 2, 6. Kalau gitu apa deh? 1, Berurutan 2, 3, 5, 4, 7, Bu. 3, 5, 4, 7 ya. Oke, baik. Berarti sekarang kelompok 3. Silahkan kelompok 3. 3, 5, 4, 7. Kita masih punya waktu 1 jam. 1 jam. Oke. Baik, kita masih punya banyak waktu ya. Silakan untuk kelompok 3. Oke, baik Bu. Sebentar, kelompok 3 izin mempersiapkan diri terlebih dahulu, Bu. Ya. Dan Sarah bisa bantu di spotlight ya kelompok 3-nya. Sebentar ya, saya cari-cari filenya kok susah nemunya ini. Lupa saya kemarin gimana. Oke, kalau gitu lihat dari Padlet-nya saja. Ntar Oh saya iya, ada masih punya linknya? Kalau tidak saya kasih linknya. oh masih ada Bu. Ya. Oke. Pin, udah aku copy Pin yang Word-nya. Oke, siap. Aku bisa pakai share screen gue. Izin share screen. Ya. Silakan Juna tolong untuk presentasi. Apa namanya? Share screen. Ya. Pin mungkin bisa ada dulu Pin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Rina dan teman-teman semua. Saya akan memulai untuk presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ada empat orang yang nanti juga akan mempresentasikan masing-masing tentang putusan yang sudah dikerjakan oleh masing-masing anggota. Yang pertama adalah 3, 10, 17 belum di spotlight.
Ya. Yang pertama ada saya Alvin, yang kedua ada Clementine, yang ketiga ada Julia. Julia mati lampu. Oh iya. Oh, Julia mati nggak lampu. ada di sini. Ya Oke. mungkin nanti. Ya nanti kita bacakan, mungkin tidak itu ya, bukan putusannya, tetapi hasil dari pekerjaan dari Julia dan hasil diskusi dari kelompok kemarin. Nah, yang pertama adalah dari saya sendiri, yaitu analisis putusan banding Direktorat Jenderal Pajak versus PT Pandrol Indonesia. Nah, sekilas tentang putusan tersebut, putusan ini itu adalah mengenai sengketa atas penetapan tarif PPh pasal 26 yang berbeda, yaitu antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak pemohon banding, yaitu PT Pandrol Indonesia. Yang diakibatkan pada saat pelaporan SPT masa PPh 26, PT Pandrol Indonesia tidak melampirkan dan pada saat pemeriksaan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan domisili lawan transaksinya, yaitu Pandrol UK Limited. Pandrol UK Limited ini adalah ternyata residen dari Inggris ya teman-teman. Yang pada akhirnya putusan tersebut mengabulkan seluruhnya permohonan banding alias DJP kalah teman-teman. Alvin, Terus kelompok 3 memang belum presentasi ya? Belum, Bu. Belum Karena ya? Mirip ya. Oke. Ya. Nah, tapi di dalam putusannya itu sebenarnya ada dua pokok permasalahan sengketa, yaitu adanya reklasifikasi objek pajak, yaitu perubahan penempatan dari alias reklasifikasi dari imbalan yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang direklasifikasi menjadi ke dividen, dan permasalahan yang kedua adalah penetapan tarif PPh tadi. Tapi ternyata dari PT Pandrol Indonesia itu tidak mempermasalahkan, tidak menyengketakan antara yang reklasifikasi tadi karena tidak mengubah substansi dari jumlah PPh yang masih harus dibayarkan. Tapi berkaitan dengan tarif PPh pasal 26 ini adalah akan memberikan dampak, yaitu pajak yang dibayar itu masih kurang, teman-teman, alias ada pajak kurang bayar. Karena ada perbedaan tarif di mana PT Pandrol Indonesia ini menggunakan tarif P3B antara Indonesia dengan Inggris, yaitu sebesar 10%, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak ini menetapkan tarifnya menggunakan tarif normal PPh 26, yaitu 20%. Begitu, teman-teman. Nah, terus di sini ke jenis sengketanya ya teman-teman. Dari kasus tersebut adalah jenis sengketa ini termasuk yuridis dan pembuktian, teman-teman. Terus karena apa? Di sini adalah terjadi perbedaan antara penerapan peraturan di mana dari pihak Kontrol Indonesianya ini dari sebelum masa pajak 2006, masa pajak tahun 2016 itu menggunakan tarif 10%, dan dari pihak Direktur DJP-nya itu tidak mempermasalahkan hal itu, tidak melakukan koreksi. Nah, hal itu tiba-tiba dijadikan koreksi oleh DJP, dan karena tidak melampirkan SKD sehingga PT Pandrol itu tidak terima, seperti itu, teman-teman. Terus cuman di sini yang agak saya soroti adalah dari alasan-alasan yang diungkapkan oleh pihak dari PT Pandrol Indonesia ini tidak ada yang menggunakan dasar hukum selain mengajukan P3B antara Indonesia dan Inggris, karena dia mengatakan kalau P3B itu hanya adalah lex specialis ya teman-teman, daripada undang-undang domisili, undang-undang nomor 36 tahun 2008 ini belum memakai cipta kerja ya. Terus dan yang menarik lagi adalah di sini hanya menggunakan kebiasaan dari DJP yang dari dulu itu membiarkan si PT Pandrol Indonesia ini untuk menggunakan tarif 10% ini, teman-teman. Terus ketika waktu tidak melampirkan SKD, waktu pemeriksaan dan melaporkan SPT masa itu tidak melampirkan SKD, itu memang seharusnya kembali ke menggunakan pasal 20. Tetapi ketika di depan persidangan mereka dapat menunjukkan SKD yang asli, bahkan ada ada legalisasi dari pihak pemerintah di UK sana.
Nah, itu apa namanya, DJP hanya kalah di bagian situ, teman-teman. Menurut saya, hanya kalah ketika dia bisa menunjukkan ketika sidang. Padahal waktu melampirkan itu harusnya untuk menggunakan P3B itu harus melampirkan SKD itu, agar dapat menggunakan tarif P3B dengan negara mitra seperti itu. Terus waktu dibuktikan, karena tadi pembuktian ya jenis sengketanya, dia bisa membuktikan kalau dia mempunyai SKD itu. Jadi dia beralasan hanya karena keterlambatan dari pihak PT Pandrol UK Limited-nya itu terlambat mengirim ke sini, begitu teman-teman. Nah ini terus lanjut ke nomor 2, yaitu jenis kasus, yaitu kasusnya SKD atau P3B ya teman-teman. Terus alasan putusan ini karena menurut saya sendiri itu banyak sekali kasus ya teman-teman itu yang kalah di bagian SKD, karena peraturan SKD ini dia hanya menggunakan hierarki perundangan yang sangat kurang kuat menurut saya, karena hanya berubah per dirjen dan itu diatur dalam per 24 ya, di per 24 PJ 2010 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 61 tahun 2009 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi DJP kalah itu karena dalil atau dasar hukum yang digunakan itu adalah kurang kuat, teman-teman. Harus DJP harus membuat suatu peraturan atau pemerintah harus membuat sebuah peraturan yang sifatnya adalah lex superior, alias lebih kuat daripada hanya sekedar perdirjen, mungkin membuat seperti PMK atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban melampirkan SKD itu sendiri, seperti itu. Baik, itu kasus dari saya. Selanjutnya akan ada pemaparan dari Clementine. Silakan Clementine. Ya, saya lanjutkan. Pertama, saya jelaskan sedikit tentang pokok sengketanya. Nah, pokok sengketanya ini adalah koreksi DPP penyerahan WKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar 2 miliar. Terbanding yaitu DJP melakukan koreksi DPP penyerahan BKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar 2 miliar dikarenakan terdapat uang masuk ke rekening koran atau buku bank dengan keterangan dari Henry Parsito. Nah, menurut DJP terbanding ini merupakan penghasilan penyerahan yang belum dimasukkan ke SPT masa. Jadi dilakukan koreksi terhadap DPP penyerahan. Nah, menurut pemohon banding ini tidak setuju atas koreksi DPP penyerahan tersebut karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, uang masuk sebesar 2 miliar merupakan pinjaman pemegang saham dan merupakan bukan objek pajak PPN. Nah, jenis sengketanya adalah pembuktian, jenis kasusnya adalah objek penghasilan atau penyerahan, dan alasan putusannya, hasil putusannya adalah mengabulkan sebagian. Nah, alasan putusannya, majelis menemukan bahwa uang masuk 2 miliar merupakan hasil kegiatan usaha PT Sarana Marindo yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPN masa Januari tahun 2012, namun penjualan tersebut merupakan penjualan pasir timah di mana berdasarkan pasal 4A ayat 2 UU PPN dan pasal 2 PP nomor 44 tahun 2000 menyatakan bahwa penjualan tersebut termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN karena merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya diantaranya biji timah. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Julia. Selamat sore Bu Rina dan teman-teman. Saya akan melanjutkan untuk kelompok 3. Jadi di sini jenis sengketa putusan saya adalah gabungan dari yuridis dan pembuktian. Dan jenis kasusnya adalah tentang pajak masukan, lebih tepatnya konfirmasi pajak keluaran pajak masukan. Saya jelaskan terlebih dahulu gambaran dari pokok sengketa dari putusan ini. Pertama itu dia ada 3
pokok sengketa. Yang pertama koreksi positif biaya usaha, kedua koreksi biaya rugi selisih kurs, dan ketiga koreksi kompensasi kerugian. Ketiga ini nih terkait dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Yang pertama koreksi biaya usaha. Di sini tuh terkait pembayaran royalti yang dilakukan oleh pemohon banding kepada perusahaan induk atau tepatnya pemegang saham di Jepang yang merupakan perusahaan induknya si pemohon banding itu tidak tepat. Karena pemegang saham tidak memberikan kontribusi dalam pembentukan IP, malah customer atau lawan transaksi pemegang saham yang di Jepang yang memiliki IP tersebut. Jadi seharusnya yang berhak menerima kompensasi itu seharusnya customer pemegang saham di Jepang atau beneficial owner-nya. Nah, di sini tuh di putusan ini, menurut pemohon banding seharusnya atas transaksi itu dikoreksi positif atas transaksi royalti ini, tetapi menurut terbanding hal ini tidak tepat karena alasan yang saya sebutkan tadi. Lalu ada juga koreksi biaya pinjaman bunga. Atas koreksi banding tersebut menurut majelis tidak tepat juga karena perusahaan yang baru didirikan umumnya belum memperoleh keuntungan. Justru sebaliknya memerlukan modal dalam jumlah besar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menjadi kewajibannya. Lalu yang kedua, koreksi positif biaya rugi selisih kurs. Majelis berpendapat bahwa dalil pemohon banding terkait koreksi terbanding atas biaya rugi selisih kurs itu tidak tepat. Namun koreksi biaya bunga pinjaman didasarkan asumsi total DER pemohon banding negatif itu tetap dipertahankan oleh majelis. Lalu yang ketiga ada koreksi kompensasi kerugian. Majelis berpendapat bahwa jumlah kerugian yang bisa dikompensasikan pemohon banding ke tahun pajak 2015 atau tahun pajak sengketa adalah berhubungan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Dengan memperhitungkan hasil putusan majelis untuk tahun pajak tahun 2014 yang juga diajukan banding oleh pemohon banding dan diputus dengan putusan pengadilan pajak nomor sekian tahun 2020. Nah, jadi berdasarkan 3 pokok sengketa ini hanya 2 pokok sengketa, hanya 1 pokok sengketa yang tidak diterima oleh majelis. Jadi hasil putusan ini kan mengabulkan sebagian. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini di JP bisa dikatakan setengah kalah, setengah menang. Nah, adapun alasan putusan ini kenapa bisa cuma 1 yang tidak diterima adalah karena kurangnya, sama seperti Alvin tadi, karena kurangnya dalil dari pemeriksa pajak, dalam hal ini DJP, untuk memperkuat alasan-alasan yang diberikan oleh pemohon banding, sehingga tidak bisa menghasilkan, sehingga keputusan yang diputuskan oleh majelis itu seperti yang saya sudah katakan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Junah. Oke. Untuk selanjutnya terkait dengan sengketa antara DJP dan PT Resource Equipment Indonesia. Jadi jenis sengketanya itu pembuktian, jenis kasus lain-lain. Adanya ini pokok sengketanya itu karena ada koreksi dari DJP terhadap biaya bunga yang dibayar oleh PT Resource Equipment ke luar negeri. Pemohon banding tidak setuju atas koreksi tersebut karena menganggap DJP tidak mengakui beban atau biaya bunga. Pemohon banding beranggapan bahwa DJP tidak mengetahui saat terutang objek tersebut. Dari penjelasan DJP diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan WP, WP sendiri itu tidak memberikan seluruh bukti-bukti, nota atau invoice terkait biaya atau beban bunga tersebut. DJP kembali melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi yang kedua. Atas permintaan tersebut, WP hanya meminjamkan sebagian buku, catatan, data dan informasi. Namun hal tersebut belum dapat menentukan saat terutangnya PPh pasal 26 atas koreksi biaya bunga. WP tidak memberikan sanggahan atau bantahan terhadap dalil DJP. Oleh sebab itu, DJP mempunyai wewenang untuk menetapkan pajak secara jabatan berdasarkan data yang ada, termasuk juga menetapkan saat
terhutangnya sesuai pasal 13 UU KUP. Dari pendapat majelis, kita ketahui selama persidangan, pemohon banding tidak menyampaikan penjelasan dan bukti pendukung yang cukup dan memadai mengenai saat terhutang pajak atas koreksi DPP pasal 26 biaya bunga tersebut. Baik tetap pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan dan jatuh tempo, atau ditentukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian sehingga DJP melakukan koreksi atas biaya bunga tersebut dengan pendekatan teknik ekualisasi objek PPh pasal 26. Diketahui dari pemeriksaan terdapat biaya pembayaran bunga atas bunga pinjaman dan bunga leasing dalam akun laporan rugi laba, terus biaya bunga yang dibebankan oleh WP ternyata melanggar ketentuan besarnya perbandingan antara hutang modal sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK nomor 169 PMK 10 tahun 2015. Selanjutnya terbanding berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta penjelasannya berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan sehingga bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang dianggap sebagai penyertaan modal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka biaya bunga tersebut merupakan pembayaran dividen kepada pihak pemegang saham sehingga oleh DJP berhak dikenai dengan tarif 20% atas koreksi objek PPh pasal 26 dengan DPP 3 miliar dan pajaknya sekitar 700 juta. Sudah sih. Saya kembalikan ke Mas Alvin. Oke, mungkin itu Bu dan teman-teman presentasi dari kelompok kami, hasil pekerjaan masing-masing dari kami. Mungkin ada koreksi ataupun tambahan dari teman-teman dan Bu Rina, silakan Bu dan teman-teman. Oke, baik. Untuk kelompok 3 kita berikan aplaus ya. Ini menarik nih yang kasus yang ada di kelompok 3 ini ya. Jadi itu ada yang disampaikan bahwa ternyata peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak juga yang belum terlalu kuat gitu ya, sehingga yang tadi Alvin katakan bahwa seharusnya diatur di aturan yang lebih tinggi lagi ya supaya mempunyai kekuatan yang ini ya. Jadi kemudian juga sehubungan dengan kasus-kasus seperti itu gitu ya, DJP juga supaya kalau kita lihat gitu ya, apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali peraturan yang diubah gitu ya, salah satunya yaitu karena belajar dari kekalahan beberapa kasus di pengadilan pajak ya. Baik, jadi memang bisa saja gitu aturan yang ada saat ini itu belum cukup gitu ya, belum cukup sehingga memang harus dilakukan perbaikan regulasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke kelompok 5 ya. Oke, silakan untuk kelompok 5. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Ibu? Ya, sudah terlihat. Baik, selamat siang Bu Rina, selamat siang teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sengketa pokok sengketa dan juga alasan diterima atau ditolaknya analisis banding yang kemarin sudah kami lakukan masing-masing. Jadi yang pertama ini adalah analisis dari putusan banding yang saya analisis. Dia jenis sengketanya itu adalah gabungan dari yurisdiksi dan pembuktian. Terus pokok sengketanya itu adalah PKPM dan yuridis ya, bukan yurisdiksi. Kalau yurisdiksi kan kayak berbeda ya maknanya ya. Baik, Bu. Jadi sengketa ini gabungan dari yuridis dan pembuktian, pokoknya itu PKPM dan dia itu ditolak. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi di putusan ini awalnya itu ada koreksi PM sebesar kurang lebih 4 miliar yang tidak disetujui oleh wajib pajak.
Jadi alasannya itu WP nggak setuju karena WP nerbitin faktur pajak sebelum tanggal di nomor seri faktur pajak. Karena WP tersebut mengacu pada Per nomor 24 tahun 2012, di mana menurut Per tersebut, faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, dan atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya, dan atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur. Nah, WP ini nggak mengakui SE nomor 26 tahun 2015 yang merupakan penegasan dari Per 24 ini karena transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak ini dilakukan pada tahun 2014 dan itu adalah sebelum SE 26 tahun 2015 ini terbit. Soalnya kalau misalnya di SE 26 tahun 2015 itu, faktur pajak dengan tanggal sebelum tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak merupakan faktur pajak yang tidak mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau faktur pajak yang tidak lengkap. Nah, terus sengketa yang keduanya itu adalah wajib pajak nggak setuju sama koreksi pajak masukan sebesar 6 juta yang dilakukan karena ada faktur pajak yang nggak dilaporin sama si penjualnya dengan alasan WP selaku pembeli itu nggak punya kewajiban tanggung renteng atas PPN tersebut. Soalnya WP itu punya bukti kalau dia udah bayar PPN-nya ke si penjual. Namun bukti dari wajib pajak ini nggak cukup. Nah, kemudian banding ini ditolak sama majelis karena alasannya SK keberatannya itu awalnya diterima sama satpam dari perusahaan ini namanya Ilham. Nah, terus diterimanya itu pada tanggal 23 Agustus 2019, sehingga harusnya batas waktu pengajuan bandingnya itu kan tanggal 22 November 2019. Namun, wajib pajak ini ngerasa dia itu nggak nerima surat keputusan keberatan dan dia itu nerimanya di tanggal 11 Maret 2020, sehingga WP-nya ngajuin permohonan banding itu di tanggal 11 Juni 2020. Terus dia juga bilang kalau si Ilham ini bukan karyawan di tempatnya. Padahal udah ada bukti fotonya sama ada bukti dari bukti pengiriman itu kalau tanggalnya emang benar tanggal 23 Agustus 2019. Tapi akhirnya ditolak sama majelis hakim karena wajib pajaknya itu nggak bisa ngebuktiin kalau si Ilham ini bukan bukan karyawan di perusahaannya dia. Jadi si Ilham ini nggak bisa dibuktiin kalau dia itu bukan karyawan dan surat keputusan keberatannya itu udah disampaikan oleh DJP kepada perusahaan ini ke alamat yang benar dan udah sama data di master file DJP. Itu, Bu. Jadi ditolaknya itu karena melebihi batas waktu pengajuan permohonan bandingnya. Berarti ditolak formal dong? Iya, Ibu. Sudah tidak pembuktian lagi, udah. Oh. Iya, itunya ya, apa namanya sengketanya ya, tetapi akhirnya ditolaknya itu karena ini ya, karena formal ya, ditolak formal ya. Jadi dia tidak dapat dipertimbangkan ya. Oke, baik. Lanjut ke kasusnya Mas DZ. Ya baik, terima kasih atas waktunya Amelia. Jadi putusan saya kemarin yaitu terkait sengketa banding antara DJP dengan PT Aisan Nasmojo. Nah, di mana sengketanya ini bahwa pemohon banding itu tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh DJP atas piutang yang dianggap sebagai dividen terselubung. Jadi WP ini merasa bahwa alasan DJP dalam menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan pengujian arus piutang itu tidak tepat karena pihak DJP sendiri tidak dapat membuktikan bahwa metode pemeriksaan dengan metode langsung itu tidak dapat dilakukan karena harus dibuktikan dahulu baru bisa dilakukan metode pemeriksaan tidak langsung. Nah, untuk pokok sengketanya sendiri seperti yang saya katakan bahwa DJP itu merasa bahwa dalam arus piutang berdasarkan pengujian arus piutang itu ditemukan dividen terselubung terhadap PT lain. Nah, sedangkan menurut pemohon banding itu bukan dividen terselubung, tapi emang murni pelunasan piutang dari
PT lain. Sehingga jenis sengketanya adalah berupa pembuktian dokumen, pembuktian bahwa DPP-nya itu penerimaan piutang itu bukan dividen terselubung. Nah, lalu alasan putusannya diterima atau ditolak, putusannya akhirnya diterima seluruhnya oleh majelis karena setelah dilakukan uji materi ternyata bukti yang diberikan oleh WP itu lebih kuat sehingga koreksinya sehingga putusannya mengabulkan semua permohonan WP. Oke, mungkin itu aja. Lanjut ke Lintang. Terima kasih Mas Zaki atas penjelasannya. Untuk putusan saya, pihak yang bersengketa adalah antara PT Cahaya Bumi Cemerlang dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jenis sengketa saya merupakan gabungan dari yuridis dan pembuktian. Pokok yang disengketakan adalah koreksi atas DPP PPN yang seharusnya dipungut sendiri. Koreksi tersebut timbul dari penyerahan PPN 16D, yaitu penyerahan atas aset yang untuk tujuan semula tidak untuk perjualbelikan. Menurut terbanding, koreksi tersebut dilakukan karena atas penyerahan tersebut terutang PPN, atas penyerahan 16D tersebut terutang PPN. Namun menurut pemohon banding seharusnya tidak terutang dikarenakan pada saat perolehan aset tersebut pajak masukannya tidak dikreditkan. Nah, apabila pajak masukan tidak dikreditkan, menurut pasal 16D, saya akan bunyikan saja pasal 16-nya, PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Aset yang diserahkan merupakan Toyota Avanza, di mana Toyota Avanza tergolong station wagon. Nah, menurut pasal 9 ayat 8 UU PPN berbunyi bahwa pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Jadi, atas penyerahan Avanza tersebut seharusnya tidak dimasukkan sebagai DPP yang dipungut sendiri, dikarenakan pada saat perolehan aset tersebut pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Yang membuat DJP kalah dalam sidang ini, dalam banding ini adalah karena pihak DJP tidak dapat membuktikan bahwa terjadi pengkreditan pajak masukan pada saat perolehan Toyota Avanza. Jadi putusan atas banding ini diterima seluruhnya pada pemohon banding. Mungkin sekian dari saya. Tentunya akan dijelaskan oleh Kak Sarah. Oke. Selanjutnya, untuk kasus putusannya jenis sengketanya adalah pembuktian. Dengan pokok sengketanya adalah, ini adalah sengketa banding antara PT Hutama Karya yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, sehingga dia memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan PPh tidak final. Nah, pokok sengketanya adalah ini ada terdapat perbedaan koreksi positif oleh DJP sebesar 36 miliar, 36, 132, 713, 312 miliar. Sehingga menurut terbanding ini, pemohon banding ini tidak menyelenggarakan pembukuan secara terpisah. Koreksi untuk positif atas apa sih itu? Atas ini Bu, beban non-konstruksi. Atas beban tambah besar. Koreksi positif. Koreksi positif harusnya bebannya masuk ini Bu, non deductible gitu Bu, tapi dimasukin untuk jadi biaya pengurang.
sama pemohon banding. Sedangkan menurut ya Bu. Sedangkan menurut DJP, pemohon banding ini tidak melakukan pembukuan secara terpisah untuk penghasilan yang dikenakan PPh final maupun PPh yang tidak final. Terus itu terbanding menyatakan bahwa beban non-konstruksi yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto non-konstruksi hanya sebesar 82 miliar, sedangkan menurut pemohon banding beban non-konstruksi yang bisa dikurangkan dari pendapatan bruto non-konstruksi adalah 118 miliar, sehingga ada selisih sebesar 36 miliar yang dikoreksi positif oleh terbanding. Selanjutnya, setelah ditelusuri, ternyata pendapatan tidak final bersumber dari berbagai wilayah usaha. Sedangkan dalam general ledger milik pemohon banding, diketahui pemohon banding itu hanya mencatat beban bahan kontrak non-konstruksi hanya pada satu wilayah, itu wilayah Hekapol. Sehingga wilayah 1, 2, dan 4 itu tidak dicatat. Berarti tidak ada pencatatan beban bahan kontrak non-konstruksi dari wilayah selain Hekapol. Setelah ditelusuri berdasarkan uraian dan juga general ledger milik pemohon banding, koreksi beban bahan non-konstruksinya sebesar 36 miliar. Dari jumlah tersebut disetujui oleh pemohon banding sebesar 6 miliar, sehingga tersisa koreksi sebesar 30 miliar. Sedangkan menurut pemohon banding, beban bahan kontrak non-konstruksi dalam laporan keuangan sudah disajikan secara terpisah. Pendapatan dan biaya dapat disajikan secara terpisah sehingga dapat diketahui pasti laba rugi pendapatan atas beban non-konstruksi. Nah, pengeluaran biaya bahan non-konstruksi oleh pemohon bandingnya sudah dicatat oleh mereka pada akun beban bahan kontrak konstruksi atau nomor akun 71100. Selanjutnya, pemohon banding dapat merinci lebih detail dari setiap bahan beban non-konstruksi per wilayah dan per nomor proyek yang dikoreksi dengan melakukan proses pemeriksaan uji bukti. Jadi, karena ada sengketa terhadap koreksi fiskal sebesar 30 miliar pada akun beban non-konstruksi, pemohon banding dan terbanding melakukan uji kebenaran material. Nah, pemohon banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen pencatatan lengkap dengan pos, kegiatannya, surat kontrak pembelian barang, terus invoice, kwitansi, voucher jurnal. Setelah melakukan uji bukti tersebut, berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang sudah diserahkan pemohon banding, didapatkan hasil dari sengketa sebesar 30 miliar tadi yang tidak dapat ditunjukkan buktinya oleh pemohon banding sebesar 10 miliar. Nah, berdasarkan dokumen pendukung tersebut, sanggahan pemohon banding tidak seluruhnya benar, sehingga pemohon banding hanya dapat menunjukkan sebagian saja. Oleh karena itu, terbanding berpendapat bahwa koreksi sebesar 10 miliar sudah sesuai dengan ketentuan dan fakta persidangan, sehingga sudah seharusnya dipertahankan oleh majelis hakim. Nah, putusan akhirnya hasilnya adalah majelis mengabulkan sebagian banding pemohon banding, yaitu hanya dikabulkan sebesar 19 miliar yang dapat ditunjukkan buktinya oleh pemohon banding, sehingga masih ada sebesar 10 miliar koreksi pajak yang harus dilakukan DJP dan harus dibayar oleh pemohon banding. Nah, secara garis besar menurut saya itu putusannya sudah benar. Cuman ada saran ya, pemohon banding itu saat pemeriksaan tidak menyerahkan bukti dan dokumen pendukung itu yang menyatakan bahwa pemohon banding menyelenggarakan pembukuan secara terpisah. Sementara pada saat proses persidangannya udah berlangsung, baru pemohon banding mengungkapkan bukti-bukti dan dokumen pendukung tersebut. Padahal kalau buktinya itu dan dokumen pendukung dan lain-lainnya itu diberikan sejak awal pada saat pemeriksaan, ketetapan pajak yang dibuat oleh terbanding itu tentunya bakal berbeda. Dan salah satu faktor yang menyebabkan majelis hakim mengabulkan sebagian banding dari pemohon banding itu adalah secara ketentuan peraturan perundang-undangan emang tidak ada yang melarang kejadian tersebut yang kayak menunjukkan bukti pada saat pemeriksaan, pada saat sudah terjadinya sidang. Kenapa nggak pada saat awal pemeriksaan? Tapi seharusnya majelis hakim itu mempertimbangkan bukti dan dokumen pendukung yang sudah diberikan pemohon banding sejak pemeriksaan gitu. Atas bukti dan dokumen pendukung yang tidak diungkapkan pada saat pemeriksaan di awal ini,
majelis hakim hendaknya tidak mempertimbangkan bukti dan dokumen pendukung tersebut kecuali ada alasan yang bisa diterima dari pemohon banding. Mengapa dokumen pendukung tersebut itu tidak mereka berikan pada saat pemeriksaan pajak berlangsung? Kenapa pada saat udah sidang baru mereka memberikan bukti-bukti dan dokumen pendukung tersebut? Seperti itu, Bu. Kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, masih di mute. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok 5 ya. Oke. Baik, yang pertama tadi yang punyanya Amel ya. Jadi kalau yurisdiksi itu adalah kewenangan atau kekuasaan berdasarkan hukum. Yang dimaksud Amel itu sebetulnya kan yuridis gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat juga gitu ya, tadi disampaikan oleh Amel bahwa ternyata ada sengketa juga mengenai mengenai jangka waktu pengajuan banding gitu ya. Nah, itu sebetulnya masuknya kalau seperti itu bukan masuknya yuridis, tetapi masuknya formal. Ya, itu sengketa formal, itu yang dimaksud dengan sengketa formal itu sengketa yang terkait dengan persyaratan ya, persyaratan pengajuan banding ya, persyaratan formal pengajuan banding ataupun gitu ya, atau persyaratan yang terkait dengan keberatan juga ya. Jadi itu lebih tepatnya bukan yuridis sebetulnya ya kalau untuk yang kasus itu, tapi kasus formal itu contoh salah satu kasus formal ya. Jadi termasuk dalam top 10 kasus gitu ya dalam sidang pengadilan pajak itu adalah formal, itu paling enak tuh ya kalau DJP dapat yang kayak gitu. Itu pasti sidangnya cuma ini sebentar ya, satu kali gitu ya. Kemudian juga tidak banyak effort gitu yang harus dilakukan oleh DJP. Tapi kalau ini enggak, ini lumayan juga tuh untuk membuktikan bahwa sebetulnya WP itu sudah melebihi jangka waktu ya, harus kuat juga argumennya ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu komentar saya untuk kelompok 5. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok 4. Silakan. Mohon izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Nah, baik, selamat sore Ibu Rina dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis dari putusan sengketa yang kami bahas. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada Amalia Nurmutia atau saya sendiri, kemudian ada Dan Nembasa Ginting, kemudian ada Kevin Ayu Yosandra DJ, dan yang terakhir ada Rizky Diah Rosanti. Nah, untuk putusan pertama itu akan saya bahas terlebih dahulu. Putusannya itu putusan PUT 113893 tahun 2018. Jadi sekilas tentang putusan ini, putusannya itu antara sengketa antara DJP dengan PT MTF sebagai pemohon banding. Jadi sekilas tentang PT MTF ini bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Jadi seperti yang telah kita ketahui ya, pembiayaan konsumen itu kan termasuk dalam jasa keuangan yang dikecualikan dari, bukan dikecualikan, tapi tidak dikenai PPN. Nah, dalam kegiatan usahanya, PT MTF ini menyewakan kendaraan bermotor kepada debiturnya atau konsumennya. Atas sewa kendaraan bermotor tersebut untuk menghindari adanya kecelakaan atau kerusakan, itu PT MTF mengikutkan aset kendaraan bermotor tersebut ke dalam asuransi. Jadi di sini PT MTF itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi tertentu untuk mencegah adanya kerusakan dan kecelakaan kendaraan bermotor tadi. Nah, atas asuransi tersebut, premi asuransinya itu ditanggung penuh oleh debiturnya, bukan PT MTF-nya. Jadi di sini tuh debitur bayar ke PT MTF, lalu PT MTF itu bayar ke perusahaan asuransi. Nah, tapi yang perlu kita fokuskan di sini, PT MTF itu menaikkan tarif premi lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh perusahaan asuransinya gitu. Jadi misalkan PT MTF ini menarik 5 juta dari debiturnya, tapi sebenarnya premi asuransinya itu cuma 3 juta. Nah, di sini kan ada selisih 2 juta.
Nah, selisih 2 juta ini yang jadi pokok sengketa antara DJP dengan PT MTF. Nah, kalau menurut DJP itu penghasilan sebesar 2 juta ini merupakan komisi atas jasa perantara yang dilakukan oleh PT MTF karena telah membantu perusahaan asuransi untuk mendapatkan konsumennya. Nah, tapi menurut PT MTF sendiri itu penghasilan selisih 2 juta ini merupakan diskon asuransi. Nah, di sini jenis sengketanya itu merupakan pembuktian karena pemohon banding atau lesor atau PT MTF itu sebagai lembaga pembiayaan konsumen yang ingin membuktikan bahwa penghasilan yang diterimanya dari lesi atau debitur atau konsumen tadi itu merupakan diskon asuransi yang tidak dikenai. Nah, sementara itu DJP ingin membuktikan bahwa penghasilan yang diterima pemohon banding itu merupakan komisi atas jasa perantara yang dikenai PPN, sehingga DJP di sini itu melakukan koreksi positif terhadap penghasilan tadi itu. Kemudian jenis kasusnya itu merupakan objek atau penghasilan, terus hasil putusannya itu dikabulkan seluruhnya. Jadi ini itu disebabkan karena DJP kurang cermat dalam memeriksa isi perjanjian kerjasama antara PT MTF tadi dengan perusahaan asuransi. Jadi di dalam isi perjanjian kerjasama itu tidak disebutkan bahwa perusahaan asuransi itu memiliki kewajiban memberi komisi kepada pemohon banding atas jasa broker atau perantara. Sebaliknya juga dalam perjanjian tersebut PT MTF juga tidak diwajibkan untuk mengarahkan konsumennya kepada untuk ikut perusahaan asuransi tersebut. Jadi DJP di sini itu kurang cermat kalau menurut saya. Sekian dilanjutkan oleh Dan Nembesa. Ya, yang selanjutnya adalah tentang putusan nomor 00565812/2019 PP M.SXA tahun 2020. Nah, ini pemohon terbandingnya ini merupakan perusahaan besar ya, perusahaan PT PZ Cussons Indonesia. PT PZ Cussons Indonesia, di mana ini yang biasanya kita temuin misalnya kayak di Indomaret, di Carrefour itu ada produk-produk kayak minyak bayi gitu ya. Ada produk seperti apa sih? Bedak bayi gitu, bedak Cussons. Nah ini. Nah, yang sengketanya di sini adalah ketika DJP melakukan ekualisasi objek PPh pasal 23, DJP di sini menemukan gitu ada pos-pos yang diyakini bahwa ini merupakan objek PPh pasal 23 yang belum dilaporkan oleh PT Cussons ini, oleh pemohon bandingnya. Nah, ketika pada saat ketika pada saat PAHP jatuhlah dikoreksinya itu yang dipertahankan sebesar 20 miliar gitu ya. Nah, pada saat keberatan si pemohon banding ini dia keberatan nih atas sebesar 7 miliar, sekitar 7 miliar. Dia keberatan kenapa? Karena si pemohon banding ini menganggap bahwa koreksi dasar sebesar 7 miliar itu bukan merupakan objek PPh 23 gitu. Karena sebenarnya menurut pemohon banding 7 miliar ini merupakan pembelian material gitu atau penggantian jasa, sehingga pembelian material. Ya, sehingga apa? Sehingga itu bukan merupakan objek PPh pasal 23. Namun, pas waktu keberatan itu ketika DJP meminta berupa bukti dokumen atau informasi-informasi, nah ini si pemohon banding dia nggak memberikan seluruhnya gitu. Nah, apa dasar ini ya si tim TPK ya, peneliti keberatan, dia tetap mempertahankan sengketa sebesar 7 miliar ini, sehingga si PT Cussons ini dia mengajukan permohonan banding. Nah, di pas waktu banding dia juga mengajukan juga masih sengketa yang sama 7 miliar dengan alasannya bahwa enggak seluruhnya dalam 7 miliar itu merupakan objek PPh 23, melainkan penggantian atas biaya material. Nah, ketika pas waktu banding itu banding pertama SUB-nya juga sama tentang itu ya. Jadi alasannya itu adalah karena objek yang sebesar 7 miliar itu bukan merupakan objek PPh 23, melainkan
penggantian biaya pembelian material ataupun terdapat biaya yang sesungguhnya telah menjadi pemotongan PPh lainnya seperti PPh 21 atau PPh final 4 ayat 2. Namun pada sidang yang kedua ini alasan pemohon banding ini berubah lagi gitu. Alasan pemohon banding pada sidang kedua itu berpendapat bahwa ada dua akun itu berupa jasa logistik dan jasa freight forwarding. Di mana kan sebenarnya yang disengketakan ini merupakan SPT masa PPh 23 masa Mei 2015. Nah, pada masa 2015, Mei 2015 itu belum ada ketentuan PMK yang terbaru 141 PMK 2015 yang mengatur bahwa jasa logistik dan jasa freight forwarding ini merupakan objek jasa lain gitu dalam PPh pasal 23. Nah, akhirnya mereka berlindung di ketentuan yuridis itu gitu. Mereka mengatakan bahwa jasa logistik dan jasa freight forwarding yang sebesar 7 miliar tadi itu belum menjadi objek PPh pada saat itu, sehingga atas dua jasa ini yang sebesar 7 miliar ini dia bukan merupakan objek PPh pasal 23. Jadi kalau menurut saya alasan pemohon banding ini uniknya dia berbeda gitu ya, antara surat banding yang di awal sama sidang kedua ketika mereka membawa bukti baru gitu. Sehingga hal ini juga ditentang DJP gitu kan. Kenapa alasan yang pertama dan kedua ini agak berbeda. Cuman pada saat pertimbangan hakim selama PT Kasen ini dia dapat memberikan bukti-buktinya ya sebenarnya sah-sah aja gitu, dan ternyata PT Kasen ini dia bisa berhasil memberikan bukti berupa bukti-bukti pendukung dari salah satu akun ini gitu. Jadi dia ngasih buktinya dan DJP itu dia udah nggak punya bukti karena dia beranggap bahwa kalau misalnya di awal si PT Kasen ini dia nggak memberikan bukti kan berarti mau nggak mau dia harus mengekualisasi dan memberikan objek secara jabatan ya, penetapan pajak secara jabatan. Nah, tapi si DJP ini dia nggak punya bukti gitu. Sehingga si hakim ini dia menolak sebagian. Kenapa menolak sebagian? Karena bukti-bukti yang bisa dikasih oleh PT Kasen itu lebih relevan dibanding si DJP ini dia tidak mempunyai bukti yang mendukung itu. Jadi di sini jenis kasusnya adalah objek atas dasar pengenaan PPh 23 dan dikabulkan sebagian. Dan alasannya apa? Kurangnya bukti pendukung untuk menyatakan bahwa akun SC Transportation Cost ini nggak seluruhnya merupakan jasa logistik dan jasa freight forwarding, gitu ya. Sehingga DJP ini ya dia karena buktinya ini nggak kuat ya wajib membatalkan koreksi tersebut gitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Sebelum melanjutkan, Bu. Ya. Kemudian putusan selanjutnya adalah putusan nomor 00445-2019/PP-MXIB tahun 2020. Nah, jenis sengketanya ini adalah pembuktian. Karena pada dasarnya pemohon banding hendak membuktikan bahwa kombinasi bisnis yang terjadi tidak membubarkan entitas awal. Sehingga atas perjanjian sewa tanggal 30 Agustus 99 terutang PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif lama yaitu 6% sesuai dengan ketentuan peralihan di pasal 7 ayat 1 Cap 227 PJ 2002. Sementara perubahan tarif menjadi 10% menurut pasal 7 ayat 3-nya Cap 227 PJ 2002 dan PP nomor 5 tahun 2002 tidak berlaku. Nah, jadi alur umum sengketanya secara umum yaitu pada tanggal 30 Agustus tahun 99 itu ditandatanganinya kontrak sewa tanah antara entitas dengan lawan transaksinya. Kemudian di tahun 2002 itu terdapat perubahan ketentuan mengenai tarif sewa tanah dan bangunan yang tadinya 6% menjadi 10%. Nah, di pasal 7 ketentuan ini, itu ketentuan peralihannya berkata bahwasanya untuk kontrak yang ditandatangani sebelum April 2002 itu tetap terhutang tarif lama sebesar 6%. Sementara untuk kontrak yang ditandatangani setelah April 2002 itu tarifnya berubah menjadi 10%. Nah, permasalahannya adalah 1 tahun berikutnya yaitu tahun 2003 entitas awal ini melakukan kombinasi bisnis dengan membentuk entitas baru. Nah,
yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa menurut pemohon banding, entitas lama ini itu sama dengan entitas baru. Entitas lama dengan entitas baru itu adalah satu entitas yang sama, tapi hanya melakukan perubahan nama saja. Sehingga atas kontrak sewa di tahun 99 itu masih tetap berlaku dengan tarif lama sebesar 6%. Sementara menurut terbanding, menurut pihak DJP, entitas lama dan entitas baru itu adalah entitas yang berbeda. Sehingga atas kontrak lama itu tidak bisa mengikat entitas yang baru. Sehingga atas kontrak yang terjadi tahun 99 tidak berlaku lagi di tahun 2003 dan seterusnya. Harus dibuat amandemen kontrak, sehingga karena kontraknya dianggap baru dibuat setelah munculnya Cap 227, maka tarif yang harus digunakan adalah 10%. Kemudian lanjut di bawahnya Kak Amalia. Nah, kemudian amar putusannya itu adalah majelis menolak permohonan pemohon banding dengan alasan karena ini merupakan kesalahan dari sisi wajib pajaknya dari pemohon banding terhadap interpretasi mengenai konsep peleburan dan penggabungan serta interpretasi atas Cap 227 PJ 2002 terutama pasal 7-nya di ketentuan peralihan dan PP nomor 5 tahun 2002. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, Bu. Silakan. Kemudian untuk putusan selanjutnya yaitu putusan nomor 001-269/2019/PP-M.2A tahun 2020. Jadi jenis sengketanya itu adalah pembuktian karena pemohon banding ingin membuktikan bahwa pembelian impor yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa telah dilakukan sesuai dengan nilai kewajaran sehingga koreksi positif terbanding terhadap HPP seharusnya tidak dilakukan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pokok sengketanya. Jadi pokok sengketa dalam putusan ini yaitu antara PT Hengsung Raya Indonesia dengan DJP. Yang disengketakan itu mengenai menurut pemohon banding itu nilai pembelian impornya itu sudah merupakan wajar, sedangkan menurut terbanding itu belum memenuhi nilai kewajaran. Nah, perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan data entitas pembanding yang diambil oleh pemohon banding dan terbanding. Menurut pemohon banding itu ada 55 entitas, sedangkan menurut terbanding itu hanya ada 25 entitas sebagai data pembanding. Pemohon banding itu mendapatkan data pembanding dengan kriteria A, A-, dan A+, sehingga diperoleh entitas data pembanding sebanyak 55 entitas. A adalah untuk jenis perusahaan dengan 4 atau 5 pemegang saham, kemudian A- itu 1 hingga 3 pemegang saham, dan A+ itu 6 atau lebih pemegang saham. Nah, kalau terputus ya, Rizky? Kayaknya terputus ya, Amalia ya? Ya Bu, sepertinya terputus. Iya. Mungkin saya lanjutkan. Jadi jenis kasusnya putusan yang dianalisis oleh Rizky ini itu objek atau penghasilan. Kemudian putusannya itu dikabulkan seluruhnya oleh majelis dengan alasannya itu DJP tidak dapat memberikan bukti dan dasar hukum dalam mengoreksi entitas data pembanding menjadi kriteria A+ saja dan hubungan jumlah pemegang saham dengan nilai kewajaran atau harga pasar sehingga tidak bisa dilakukan koreksi terhadap HPP. Mungkin itu saja. Ya, baik. Kita cukupkan untuk kelompok 4. Kita berikan plus buat kelompok 4 ya.
Ya, jadi memang menarik nih ya dari putusan-putusan itu kalian bisa belajar banyak ya bahwa sebagai sebagai fiskus juga harus membuat koreksi itu harus itu ya. Pertama harus cermat ketika melakukan pemeriksaan, kemudian juga dasar hukumnya itu harus kuat ya. Karena percuma juga ya kalau misalnya kita waktu pemeriksaan kita koreksi besar, tetapi kalau ternyata pembuktiannya kita tidak punya cukup bukti, kemudian tidak cukup kuat juga secara aturan, itu kan kemudian dibatalkan, itu kan sebetulnya membuang-buang ini ya, membuang-buang energi gitu ya, proses keberatan, kemudian banding gitu, banyak hal yang seharusnya kita tidak harus melakukan itu, akhirnya melakukan itu gitu ya, dan akhirnya juga sia-sia, mungkin juga dari sisi wajib pajak juga kasihan kan kalau seperti itu. Baik, sekarang kita yang terakhir ya, kelompok 7. Baik, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Di atasnya. Oke, baik. Selamat sore Bu Rina dan teman-teman. Kami dari kelompok 7, kelompok terakhir, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kelompok 7 beranggotakan saya, Andrea Yola nomor absen 7, Faizatul Imanda nomor absen 14, Rizal Wahyudi absen 21, dan Torik Alif absen 28. Nah, yang pertama putusan saya. Jenis sengketanya pembuktian dan yuridis. Jenis kasusnya objek atau penghasilan. Alasan putusannya DJP kurang teliti dalam mengungkapkan bukti atas koreksinya. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan ringkasan singkat tentang putusan saya. Nah, jadi sengketa ini DJP melawan pemohon bandingnya PT Application Solution. Nah, perbanding ini menyatakan akun premis manajemen fee sebagai objek PPh pasal 4 ayat 2 karena menurut terbanding akun ini merupakan jasa dedicated courier, yaitu penyedia gedung yang menempatkan jasa ekspedisi untuk penyewa gedung yang membutuhkan. Jadi jasa ini menjadi satu kesatuan dengan persewaan gedung. Sehingga menurut terbanding, jasa ini harusnya dikenakan PPh final karena merupakan satu kesatuan dengan persewaan gedung. Nah, tetapi oleh pemohon banding, premis manajemen fee tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Lalu kemudian saat pemohon banding ini dapat membuktikan bahwa pencatatan tersebut atas satu invoice yang berdiri sendiri, sehingga merupakan transaksi yang terpisah, tidak menjadi satu dengan persewaan gedung, sehingga yang dilakukan oleh pemohon banding sudah tepat, yaitu dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Nah, lalu dalam ekualisasi PPh pasal 23, terbanding itu juga mengenakan akun premis manajemen fee ini karena terdapat perbedaan nilai rupiah karena pada ekualisasi PPh pasal 23 dan pada ekualisasi PPh pasal 4 ayat 2 karena adanya selisih kurs sebagai objek PPh pasal 23. Yang dapat diartikan, terbanding juga mengakui bahwa atas objek tersebut merupakan objek PPh pasal 23, namun kemudian juga mengenakannya sebagai objek PPh 4 ayat 2. Nah, di dalam rincian biaya pada akun tersebut yang dianggap menjadi objek PPh pasal 4 ayat 2 oleh terbanding, di dalamnya ini terdapat biaya yang dibayarkan pemohon banding kepada PT Nusantara Kart Semesta yang merupakan jasa ekspedisi dokumen yang bukan merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Oleh karena itu, majelis memutuskan untuk menerima permohonan pemohon banding ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiza. Sebentar ya, Bu.
Oke, saya akan menjelaskan mengenai putusan saya yang kemarin. Jenis sengketanya adalah pembuktian, kemudian jenis kasusnya adalah objek atau penghasilan, dan alasan putusannya menurut majelis, seluruh biaya yang dibayarkan oleh pemohon banding itu dapat dibiayakan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi terbanding seluruhnya. Nah, sekilas tentang putusannya, itu PT PZU sebagai pemohon banding merupakan perusahaan dealer sepeda motor. Nah, penjualan PT PZU itu dia menggunakan dua macam sistem, yaitu off the road dan on the road. Untuk harga off the road itu adalah biaya yang dikeluarkan hanya untuk kendaraan saja tanpa dokumen lainnya. Sedangkan untuk harga on the road itu merupakan harga yang sudah meliputi proses legalisasi dokumen hingga ke tangan urusan STNK dan BPKB. Nah, untuk pembelian motor dengan sistem on the road ini itu diserahkan kepada pihak ketiga atau biro jasa. Tagihan biro jasa kepada pemohon banding ini terdiri dari biaya notis, ada di STNK sifatnya resmi, biaya proses atau biaya tetap, lazim terjadi, namun pada kasus ini tidak ada buktinya, dan biaya jasa pengurusan yang berasal dari biro jasa tersebut. Nah, jadi PT PZU ini menghitung laba pengurusan BBM tadi dan selisih antara titipan konsumen untuk pengurusan BBM dengan biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, yaitu Biro Jasa Perorangan. Nah, sesuai dengan nilai tagihan yang tertera pada kwitansi yang diterbitkan oleh Biro Jasa tersebut. Nah, pokok sengketa yang diajukan oleh pemohon banding ini adalah koreksi atas peredaran usaha atas laba pengurusan BBM tahun pajak 2015 sebesar 13.929.163.271. Nah, menurut pemeriksa, laba pengurusan BBM itu seharusnya lebih besar dari nilai yang pemohon banding laporkan, karena ditambah dengan nilai biaya proses atau biaya tetap yang tidak ada buktinya tadi. Nah, PT PZU itu kan menghitung selisih dari titipan konsumen dengan realisasi yang PT PZU bayarkan melalui biro jasa tadi. Nah, sedangkan menurut terbanding atau pemeriksa, terbanding menambahkan dahulu peredaran usaha, baru kemudian melakukan koreksi negatif biaya, dan di sisi biaya diakui hanya biaya pengurusan yang PPZU sudah melakukan pemotongan PP21 dan sudah dianggap sebagai penghasilan dari biro jasa. Nah, ini tuh karena untuk biaya tetap atau biaya proses tadi PT PZU tidak melampirkan buktinya. Menurut PT PZU itu bukti yang diberikan adalah berupa kwitansi yang didapat dari biro jasa. Karena sudah ada kwitansi, harusnya biaya tersebut dapat dibiayakan. Namun menurut pemeriksa, karena tidak ada bukti konkretnya, maka itu tidak dapat dibiayakan. Nah, jadi putusan majelisnya adalah sebenarnya biaya tersebut dapat dibiayakan karena sudah ada kwitansi yang diberikan oleh PT PZU dari Biro Jasa tadi. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berbunyi besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, jadi keputusan majelis adalah membatalkan koreksi terbanding seluruhnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, baik untuk Rizal dan Alif nanti singkat saja ya. Nanti jadi pas putusannya misalnya kalah siapa menang atau kalah di JP, kemudian menang kemudian alasannya karena apa ya? Misalnya apakah karena kurang cermat atau apa ya? Silakan. Iya Bu, izin melanjutkan. Jadi untuk PP-nya sama, cuma beda putusan sama objeknya. Kalau di IZA tadi PPH, kalau saya di PPN-nya. Nah, jadi singkat kasusnya itu Ikut dong. Tahun pajaknya Bu? Sama. Tahun pajaknya juga sama. Kenapa Bu? Tahun pajaknya beda Bu? Oh, beda.
Ya, untuk yang kasusnya itu PT Zirang Utama itu kan dia dealer sepeda motor. Nah, dia itu melakukan penjualan dengan dua cara, yaitu off the road sama on the road. Nah, off the road itu harganya udah ditentukan dari PT Astranya. Nah, kemudian kalau harga on the road itu tadi, harga off the road ditambah sama biaya pengurusan BPN-nya. Nah, pengurusan BPN-nya ini tadi diuruskan oleh pihak ketiga, tapi pihak ketiga ini hanya memberikan kepada PT Zirang Utama ini hanya memberikan dua kwitansi. Yang satu kwitansi atas biaya notis sama biaya tetap atau prosesnya itu nggak ada rinciannya. Nah, yang dipermasalahkan DJP awalnya itu adalah kedua-duanya. Biaya notisnya itu tidak ada bukti pembayarannya ke samsatnya. Itu dikejar oleh DJP, kemudian yang kedua biaya tetap sama prosesnya juga nggak ada rinciannya. Tapi menurut pemohon banding di sini, bahwa yang dilakukan mereka itu sudah benar, karena menurut pemohon banding, mereka itu mencatat PK-nya itu dari laba pengurusan BPN-nya. Laba pengurusan BPN itu kan tadi waktu beli itu kalau harga on the road itu kan harga off the road ditambah sama biaya pengurusan BPN-nya. Nah, biaya pengurusan BPN-nya itu tadi dicatat sebagai hutang terlebih dahulu, terus habis itu dikurangi sama realisasi yang dibayarkan ke pihak ketiga, tapi ada rinciannya. Jadi menurut DJP seharusnya laba yang dikenakan pajak keluaran itu adalah semuanya, bukan cuma atas laba pengurusan BPN tersebut. Tapi menurut pemohon banding itu yang yang mereka lakukan itu sudah sesuai sama sound of business practice. Nah, habis itu dari majelis itu akhirnya menerima mengabulkan seluruhnya pemohon banding. DPP-nya itu sebesar koreksi yang tadi sebesar 13969650502 itu tadi dibatalkan karena pertama DJP tadi itu kurang memiliki bukti untuk yang diproteskan itu. Nah, tapi kalau yang pemohon banding itu dianggap majelis tadi kwitansi yang dua itu tadi sudah cukup membuktikan. Terus habis itu juga dasar hukum yang digunakan dari DJP itu masih terlalu umum, kurang spesifik karena DJP menggunakan pasal 1 ayat 18 Undang-Undang PPN, kemudian sedangkan si pemohon banding itu tadi dia menggunakan SE 21 tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM dalam tata niaga kendaraan bermotor, dan di situ sudah disebutkan jelas bahwa biaya notis itu tidak dimasukkan ke dalam DPP PPN. Nah, akhirnya untuk biaya notisnya DJP sudah sudah setuju atas yang SE itu, tapi untuk yang biaya tetapnya itu masih belum menyetujui. Nah, tapi menurut majelis itu tadi buktinya itu sudah cukup, jadi yang dimenangkan tetap pemohon bandingnya, koreksinya dibatalkan seluruhnya. Nah, kemudian untuk menurut saya sendiri sebenarnya koreksi DJP lah yang benar karena DJP itu sudah sesuai sama prinsip konsumsi dari PPN itu sendiri. Dan walaupun memang kesalahan DJP di situ adalah kurang bisa membuktikan terkait apa yang dikoreksinya itu tadi. Andaikan DJP itu bisa membuktikan si pihak ketiga itu tadi adalah PKP, maka itu bisa jadi koreksinya tadi bakalan diterima. Karena kalau misalnya pihak ketiganya tadi yang pemberi jasa adalah PKP dan mekanismenya kan PKPM, maka itu bisa terjadi lebih bayar terus-menerus untuk PT Zirang Utama ini, karena kan PK-nya itu diperoleh dari beli dari dealer yang PT Astra seharga off the road ditambah sama laba pengurusan. Laba pengurusan itu dari uang yang dibayar konsumen dikurangi sama realisasinya. Sedangkan kalau yang PM-nya itu dari harga jualnya off the road-nya ditambah sama bayar jasanya atau realisasinya. Jadi kan harga off the road-nya udah pasti sama tuh. Jadi udah pasti nilainya imbang. Nah, kemudian tinggal yang laba pengurusan sama bayar jasanya. Nah, laba pengurusan itu tadi besarnya dari uang yang konsumen dikurangi sama realisasinya. Sedangkan yang untuk PK-nya, untuk yang PM-nya itu hanya realisasinya. Jadi jelas nilainya akan lebih kecil yang laba pengurusan gitu. Jadi akan lebih bayar terus. Jadi menurut penulis seharusnya koreksi DJP sudah benar. Sayang sekali bukti sama dasar hukum yang digunakan kurang kuat. Terima kasih. Okay. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Torik. Ya, silakan Torik. Ya, selanjutnya itu jenis sengketanya adalah pembuktian dan yuridis, yang jenisnya
ke objek dan penghasilan. Lah, ini saya ceritakan dulu untuk pokok sengketanya. Jadi PT Nagase Impor Ekspor Indonesia, perusahaan ini bisnisnya itu impor dan ekspor biji plastik dan kimia. Nah, PT ini melakukan banding untuk SKPKB dari SPT masa untuk PPH 26 tahun 2016. Dari untuk putusan ini dilakukan persidangan tuh dilakukan untuk objek DPP penghasilan PPH 26 yang ditemukan DJP yang hasilnya mengeluarkan SKPKB. Jadi dari sini pemohon banding itu tidak menghapuskan objek ini, jadi objek penghasilannya itu memang benar ada, tapi untuk menunjukkan secara hukum objek ini tidak memiliki kewajiban pelaporan untuk jadikan perpajakan di Indonesia yang kemudian diberikan tanggapan oleh DJP. Untuk hasil sengketa ini permohonan banding diterima sebagian, tapi sebenarnya untuk objek DPP itu akhirnya dalam SKPKB tidak ada pengurangan atau penghapusan apapun. Jadi kenapa keputusan majelis itu diterima sebagian? Jadi ternyata ada perubahan penggunaan tarif yang dirubah 26 awalnya sebesar 20% dari SPT dan SKPKB menjadi 10% tarif P3B. Lalu kenapa itu ada perubahan tarif dari 10% menjadi tarif 20%? Karena sebelumnya untuk SPT awal yang 2016 dari DJP menerima dari PT Nagase ini sudah ada lampiran formulir DGT1. Formulir DGT1 ini adalah SKD surat keterangan domisili yang bisa diajukan untuk persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B tax treaty yang memberikan hak untuk PT Nagase untuk menggunakan tarif PPH P3B. Jadi yang buat saya tertarik untuk membawa putusan ini karena status diterima sebagiannya oleh majelis. Jadi padahal di pokok sengketa awal itu yang banding adalah objeknya saja. Jadi di surat banding yang diajukan ke pengadilan pajak oleh pemohon banding itu tidak ada membahas tentang tarif ini, dan sebaliknya dari tanggapan DJP juga tidak ada membahas tarif ini. Jadi di tengah sidang itu majelislah yang memutuskan untuk perubahan tarif ini. Baik Bu, sekian untuk dari saya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus buat kelompok 7 ya, dan sebagai kelompok terakhir juga yang presentasi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasinya, dan saya berharap bahwa dari putusan yang sudah kalian pelajari dan juga dipresentasikan, kalian bisa belajar banyak gitu ya dari kasus-kasus itu. Kalau kita bicara mengenai materi, kalian bisa baca sendiri gitu ya. Tapi saya harapkan dari putusan itu banyak pembelajaran yang bisa kalian petik, yang nantinya bisa kalian gunakan ketika kalian bekerja. Jadi kalau kita lihat dari putusan, sebagaimana setelah saya sampaikan bahwa sengketa itu pada dasarnya ada 3 ya atau 4 dengan gabungan ya. Jadi sengketa formal, pembukti yuridis, dan pembuktian dan gabungan dari ketiganya itu. Nah tadi tadi sudah ada tuh yang contoh formal yang punya amel ya. Hanya pada ini kondisinya adalah DJP diuntungkan ya dengan kasus ini ya, kasus formal itu. Jadi karena wajib pajaknya tidak memenuhi persyaratan formal, tetapi bisa juga bahwa formal itu juga itu juga terkait dengan kesalahan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tapi mungkin kebetulan tidak ada kasus yang seperti itu yang terpilih oleh kalian. Tapi dari sana bahwa kalian juga harus berhati-hati dengan formal itu. Jadi ketika kalian nanti bekerja gitu ya, perhatikan yang namanya persyaratan gitu ya, itu harus dipenuhi. Kemudian bicara mengenai pembuktian juga ya. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan juga kita tidak bisa sembarangan melakukan koreksi gitu ya, tetapi harus dengan bukti yang kuat gitu ya.
Nah, ketika melakukan ekualisasi, kalian kan sudah belajar mengenai pemeriksaan ya, ada ekualisasi gitu ya. Jadi ekualisasi dari zaman saya sampai sekarang ternyata pemeriksa itu masih menggunakan hasil ekualisasi itu ketika terjadi selisih itu sebagai koreksi, padahal itu harusnya hanya digunakan sebagai trigger saja ya untuk membuktikan bahwa ini ada sesuatu yang kita harus teliti lagi gitu ya. Nah, harusnya dilanjutkan seperti itu, tidak berhenti di sisi dari ekualisasi itu ya. Nah, jadi buktinya harus kuat, kita harus bisa membuktikan bahwa memang betul gitu ya. Dan itu memang perlu waktu, oleh karena itu sebagai seorang pemeriksa, nah kita juga harus pintar memanage waktu gitu ya. Banyak pemeriksaan-pemeriksaan itu yang memang memerlukan waktu yang banyak untuk bisa memberikan dasar koreksi yang kuat. Kemudian juga terkait dengan yuridis gitu ya. Nah, ketika ada suatu aturan juga ya, kita harus secara adil menafsirkan aturan itu gitu ya. Jangan misalnya kita menafsirkan menurut bagaimana supaya itu menguntungkan DJP saja, tetapi harus proporsional gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan dari putusan-putusan itu. Ya, jadi mudah-mudahan dari kuliah ini kalian bisa belajar bahwa oh ya, ini kenapa sih saya harus hati-hati dengan formal? Oh, kenapa misalnya ketika melakukan pembuktian itu harus kuat gitu ya. Kemudian ketika menafsirkan suatu aturan juga harus benar. Jangan yang penting misalnya mendapatkan koreksi yang besar, tidak bisa seperti itu. Karena kalau pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dengan tidak cermat gitu ya, itu buang-buang waktu dan buang-buang biaya ya. Jadi kalau misalnya akhirnya koreksinya dibatalkan ya sebetulnya ya nanti apalagi kalau misalnya ternyata DJP juga harus memberikan imbalan bunga. Nah, itu suatu ketidak efektifan atau ketidak efisienan dari pelaksanaan pemeriksaan itu. Baik, waktunya sudah hampir habis dan jadi kalian sudah terinformasikan ya untuk kuliah terakhir itu menjadi kuliah umum di hari Sabtu ya, di hari Sabtu ini ya, pukul 1 ya, bukan pukul 2 ya. Pukul 1 mungkin nanti pemberitahuan secara resminya. Sekarang sudah ada nggak pemberitahuan secara resminya? Waktu itu baru broadcast dari angkatan sih Bu yang di forward. Ya, nanti ditunggu saja itunya ya, resminya ya. Kalau yang terakhir saya ketahui ada pukul pukul 2. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya selama perkuliahan ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Yang penting sekarang ini adalah sehat gitu ya, supaya kalian bisa mengikuti tahapan terakhir mungkin ya yaitu ujian akhir. Dan saya rasa dari UTS kalian bisa belajar gitu ya, sebetulnya kan karena ini meskipun ini open book bukan berarti kalian tidak perlu belajar atau tidak perlu paham ya, ternyata penting gitu ya, harus justru karena pasti gimana caranya gitu soal itu yang bisa bisa menggali kemampuan kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi tolong ini kan ini terakhir gitu ya, terakhir kalian gitu ya di dalam perkuliahan ini, tinggal UAS saja ya, lakukan yang terbaik dan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti UAS dengan baik dan diberikan hasil yang maksimal ya. Dan saya yakin mungkin selama perkuliahan saya ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya. Maka dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan semoga kalian bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik dan kalian juga bisa ditempatkan gitu ya, bekerja di tempat yang terbaik, dan saya yakin bahwa apapun ditempatkan dimanapun kalian itu pasti yang terbaik ya.
Jadi setiap orang itu punya takdirnya masing-masing dan saya yakin itu yang terbaik. Mungkin ketika saat ini kalian tidak bisa melihat sisi baiknya, tapi yang jelas nanti suatu saat kalian akan bersyukur bahwa kalian memang ditempatkan di tempat yang saat ini, gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali kalau kalian penempatannya Direktorat Jenderal Pajak ya, ketemu di Pusdiklat Pajak. Ibu, ya. Izin menyampaikan terima kasih dari teman-teman kelas 630 atas ilmunya dan pembelajarannya, dan kami mohon maaf banget ya Bu kalau misalnya pada saat pembelajaran kami ada berbuat salah yang sengaja maupun tidak. Semoga Ibu berkenan untuk memaafkan. Dan mohon doanya untuk kelancaran kami saat menghadapi UAS nanti, Bu. Amin. Iya. Dan terakhir teman-teman minta foto bersama kayak katanya, Bu. Iya, silakan. Oke, boleh. Torik boleh tolong di screenshot-nya ya, Torik. Oke, teman-teman. Oke. Teman-teman udah siap. Satu layar ya? Oh, dua layar ya? Iya, Bu. 2 kali cekrek mungkin, Bu. Ya. Oke, teman-teman boleh on cam semua. Udah siap semua ya? Hitung sampai 3. Gaya semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Gaya bebas ya, teman-teman. Nggak usah kaku-kaku. Ayo, Franz, tunjukin Franz. Contohnya Franz, gayanya. Muka jelek, kata Franz. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Oke, udah dapat ya, Tor? Oke, siap. Makasih banyak ya, Ibu. Baik, sama-sama. Sukses dan sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Saya izin end meeting ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sehat semuanya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.